Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 419 ya. Terakhir. Ini dulu, bukan? Enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul adli wal awra'i. Ini masalah siapa saja yang patut didahulukan menjadi imam. Itu ya, sifat-sifat yang disunahkan orang dijadikan sebagai imam dalam sholat. Kita masuk pada nomor 4. Pertama ya, kita ke belakang, yaitu mendahulukan yang paling ngerti fikih dan paling akro, paling bagus baca Qur'annya, kemudian mendahulukan yang lebih tua, kemudian mendahulukan yang punya nasab baik, bagus gitu ya. Sampai situ ya, nasab yang bagus. Nah yang keempat sekarang, taqdimul adli wal awra'i. Mendahulukan yang punya sifat adalah dan sifat wara'. Apa itu adalah? Apa itu wara'? Al-adalatu, yang disebut adalah itu adalah orang yang mampu, sifat adalah sifat yang mampu seseorang untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, kemampuan seseorang tidak melakukan dosa-dosa besar, dan wa adamil israri 'ala saghair, dan tidak selalu melaksanakan dosa-dosa kecil. Namanya adalah itu ya. Orang yang adalah itu adalah orang yang dirinya tidak melaksanakan dosa besar, pun tidak merutinkan melakukan dosa-dosa kecil. Itu namanya adalah. Makanya kenapa salah satu sifat dari seorang perawi hadis yang dianggap valid atau akurat itu diantaranya sifat al-adalah. Harus sifat udul. Syarat daripada seorang perawi. Di antaranya ada dhabit, ada udul, ada macam-macam ya. Udul itu adalah dia tidak suka apalagi dosa besar. Dosa kecil saja dia tidak suka melaksanakan secara kontinu. Banyaklah dosa-dosa kecil yang kita biasa lakukan terus menerus. Dia tidak adamul israr. Adamul israr itu ya tidak kontinu, tidak selalu melaksanakan dosa kecil, walaupun kecil dia tidak mau. Walaupun dia kadang-kadang melakukan tapi tidak kontinu. Itu namanya adalah. Wal iltizamu bi ahkami syar'i, yang didahulukan adalah orang yang punya sifat udul, kemudian al iltizam bi ahkami syar'i, dan istiqomah taat kepada hukum-hukum syariat. Wa hiya syartun liqabuli syahadah wa ghairiha, dan termasuk orang yang punya sifat udul ini adalah syarat diterimanya persaksian dalam hal persaksian ya. Kayak saksi zina, kayak saksi sariqah, pencurian dan lain sebagainya. Kemudian wa illa kana fasiqon. Nah, mukhalafahnya atau lawan daripada sifat udul adalah orang yang punya sifat fusuk, yaitu disebut fasik. Fasik itu orang yang biasa senantiasa rutin melakoni dosa-dosa cilik. Namanya fasik itu. Biar ini fasik itu orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, bukan itu saja. Dosa kecil yang rutin itu dia tidak melaksanakan itu. Namanya fasik. Fasik itu orang yang selalu melaksanakan dosa-dosa kecil. Sebaliknya kan seperti itu. Wal wara' ziyadatun 'alal adalah. Nah, wara' itu adalah di atas sifat adalah. Dia punya sifat hati-hati, namanya wara'.
dalam hal apapun. Misalkan mencari rezeki, menjemput rezeki. Kita sering menggunakan kalimat mencari rezeki, ya. Walaupun kurang tepat, tapi maksudnya sama. Sebenarnya menjemput rezeki. Karena rezeki itu sudah Allah jatah, sudah Allah siapkan, sudah ada. Tinggal kita menjemputnya saja, entah di mana. Kayak semacam orang mencari ilmu, menuntut ilmu. Ilmu jangan dituntut, kasihan ilmunya, masalah apa itu. Ya orang itu hanya bahasa saja padahal mah. Jadi menjemput rizki, tidak apa-apa lah mencari rezeki juga. Bahasa kita, ayo cari rezeki. Padahal menjemputkan rezeki sudah ada sebenarnya. Mau nggak kita menjemputnya, itu saja. Oke, jadi wal wara' ziyadatun 'alal adalah, di atas adalah. Artinya dia sangat hati-hati dalam menjemput rezeki, di dalam ibadah, dalam pergaulan, di dalam hubungan dengan sesama, di keluarga dan macam-macam. Itu namanya wara'. Di kampung saya itu ada seniman padi, Pak. Penggilingan padi. Oleh tuan rumahnya yang punya penggilingan padi itu ditulis di mana-mana. Saya minta ridhonya dan ikhlasnya kalau ada gabah atau padi beras tercecer di tempat kami, gitu. Ditulis di mana-mana. Saya tuh jarang melihat itu tuh. Ada penggilingan padi yang kemudian ditulis gitu. Kan ada yang belaratan kemana-mana kan. Orang nyelipin padi. Terus ada kan 1, 2, 3 yang tercecer dan nggak terangkut, padahal itu bukan milik dia kan, miliknya orang tadi. Dan di situ tidak ada kata-kata saya minta maaf jarang, atau ada di situ ada tulisan, berarti mungkin diwakili dengan tulisan itu, di mana-mana ditulis mohon maaf, minta ikhlasnya, ridhonya kalau ada padi yang tercecer atau beras yang tersisa di sini kami makan, seperti itu. Luar biasa, itu wara' namanya. Ya, hati-hati banget dalam hal makanan, menjemput rezeki. Saya ingat dulu bapak saya itu kalau panenan gabah itu selesai, Pak, 1, 2 pagi, sore, siang kalau ada waktu nganggur itu yang mepe beras, mepe itu apa? Menjemur padi itu kalau udah selesai, yang kecil-kecil yang di rumput-rumput campur tuh diambil, dikumpulin gitu. Kayak ini rezeki dari Allah. Panen kan dari Allah. Gabah jadi sampai diderap, gebot, dikumpulin, dijemur, terus tercecer, jangan disia-siakan rezeki. Mungkin ini yang barokahnya, diambil sampai bersih. Ya Allah Bapak, ya satu dikumpulin, kasih di tempat ada sabun, dikumpulin ke yang besar, yang banyak gitu kan. Kumpulin, ya Allah, sampai segitunya. Kalau gabah padi itu belum dizakati, hati-hati penggunaan gabah, jangan sampai tercecer, jangan sampai apa, belum dizakati nih. Nanti ada hak orang di situ. Jadi kalau udah dizakati, perasaannya lega banget perasaannya. Hati-hati tuh, Pak, hati-hati. Jadi perut jangan sampai termasuki hal-hal yang haram. Ya, jangan sampai menyanyiakan rezeki dari Allah. Termasuk ya gabah-gabah itu sebisa mungkin. Makanya kenapa Kanjeng Nabi kalau makan itu selesai tangannya tidak langsung dicuci, tapi diapain? Dijilatin. Zaman sekarang masih ada ya? Masih. Sekarang bukan tangan, sendok yang dijilatin. Pakai sendok semua sekarang kan? Susah. Ya memang dulu Kanjeng Nabi itu ya pakai benda makanan padat kayak hubus, macam kayak gitu ya, kurma. Jadi nggak pakai sendok loh. Nah sekarang kita pakai sop misalkan. Masa pakai tangan juga bubur. Nggak kena tuh. Soto. Ya nggak apa-apa pakai sendok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai sendok. Ya memang dulu Kanjeng Nabi 3 jari makan itu ya karena katanya sunnah. Ya sunnah itu kalau sampai makannya makan yang benda padat yang bisa diambil dengan 3 jari. Ya. Kanjeng Nabi dengan 3 jari makan, iya itu, tapi makan beliau itu makanan yang padat. Ya makannya 3 jari, Pak, dengan 3 jari. Kita kan cerowok, bro. Nggak pakai sendok, pakai tangan, tapi 5 kerja semua. Ya, tapi mending kita pakai ujungnya. 10, tetap aja sedikit kan? 10 jari. 10 jari. Orang sini kan juga. Ada orang sini kan semuanya. Kepala nasinya. Oke, enggak apa-apa. Di kepala. Ya memang Pak beda. Susah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat sulit kalau kita mau teliti sampai mengikuti sampai hal-hal yang terkecilnya. Kanjeng Nabi makan ngunyahnya sampai lembut sekali. Betul, tuh hadisnya banyak. Itu sunnah. Lah kita makan
kayak di pondok itu kan, makan di tapsi gitu. Ya. Kalau nampan itu di pondok kan begitu, saya dulu kayak itu. Satu nampan 10 orang, dia kan ada 7 orang. Terus kangkungnya di tengah atau ya sambelnya di tengah, terus ada gorengan telur apa. Ya ngebut buah, matanya melirik, kok ngebut buah. Saya juga bingung. Cerok sana depannya, cerok sini. Padahal Nabi kul ya bima yalik, kata Nabi. Kul bima yalik. Di antaranya ya terus nyebut nama Allah ya, kemudian mulai dari yang paling depan, yang dekat dengan kamu, bimayalika, dengan apa yang di depan kamu. Itu cara makan. Kalau sampai makan di piring, oke lah, tidak berjamaah, tetap disunahkan dari yang paling depan, Pak, dekat dengan kita, bukan dari sini tapi dari depan. Nah kalau di pondok misalnya di depan, udah habis depannya nih, goreng telurnya di sana masih banyak nih, cowok lagi ya. Kalau kita teliti ngikutin Kanjeng Nabi, Masya Allah susahnya Gusti. Pindahin dulu biar dekat. Tapi yang diputar aja tafsirnya ya, benar diputar. Ya kalau bisa ya memang meniru, tapi Masya Allah luar biasa susahnya. Makanya kenapa nih? Dalam hadis qudsi, Gusti Allah dawuh lewat hadis qudsi, amalan yang terbaik ya, yang sangat aku cintai pertama kata Allah adalah hal-hal yang saya fardukan. Yang kedua adalah amal-amalan sunnah. Soalnya Nabi gini, pengangkatan wali di dalam hadis qudsi itu diambil atau banyak didapatkan dari konsistensinya seseorang mengikuti Rasulullah, yaitu dalam hal sunnah Nabi. Subhanallah. Makanya dalam hadis qudsi itu man adani waliyan, man adani faqad adani. Barang siapa yang memusuhi waliku adalah memusuhi aku akan ajak perang. Adantuhul bil harbi. Kata Allah, itu wali di antara adalah karena dia konsisten mengikuti Kanjeng Nabi dalam hal apapun, dalam ibadahnya, dalam segi makannya, dalam bajunya, dalam tutur katanya, dalam perilakunya, dalam amaliannya, ibadahnya, semuanya amal-amalan sunnah. Orang jadi wali itu konsistensi mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun orang bisa jadi wali, bisa. Itu hadis qudsi tadi. Asal kita konsisten dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan jadi aulia. Ya, kita gimana mau jadi wali? Aduh, malam jarang bangun malam gitu kan? Gimana jadi wali? Nonton bola, habis belum selamat. Padahal yang namanya sholat malam itu ya pekerjaannya Nabi, pekerjaannya para sahabat, pekerjaannya para aulia. Namanya sholat malam itu qiyamul lail da'bus sholihin, kata Nabi itu. Yang namanya sholat malam itu adalah ladangnya orang-orang soleh. Orang soleh biasa bangun malam, munajat biasa. Lah kita ngorok, penjadi wali gitu ya. Ngorok, kayak pulau. Habis sholat ya langsung jalan, gak ada sunnah, gak ada zikir, gak ada apa, gimana tuh? Bebas gitu. Ya. Diburu-buru dengan macam-macam hal. Terus wali kan kekasih, terus pengen jadi kekasih Allah. Kita Masya Allah jauh banget. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ya, semampunya. Jadi makan lewat yang paling dekat dengan kita, tangan kanan, ya, tangan kanan, baca bismillah. Itu sunnah yang paling sering kita lakukan mestinya, karena makan kan setiap hari, pagi, sore, petang, makan terus kan. Ya, jangan lupa itu. Diingat-ingat. Sampai masuk WC setiap hari berapa kali? Ingat-ingat sunnah-sunnah Nabi. Iya, pastikan begitu. Sampai setiap pagi pasti keluar rumah, ingat-ingat sunnah-sunnah Nabi apa. Sampai setiap saat pakai baju, ingat sunnah-sunnah Nabi seperti apa sunnah ketika pakai baju. Subhanallah. Harus diingat-ingat, Pak. Oh iya, Kanjeng Nabi memakai baju dari kanan dulu, tangan kanan. Ingat itu, agar kita selalu senantiasa melaksanakan itu. Jangan pakai baju dari atas, nah. Grup dua-duanya bareng. Kaos ya, atau baju kan biasa masuk ke kolong ini, kepala. Padahal Nabi kanan, baru kiri. Subhanallah, Kanjeng Nabi doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu pakai baju. Doanya Nabi, enggak apa. Doa. Tiap pagi kita mau pakai baju. Tiap hari kan pakai baju, ada doanya.
mencopot sepatu, memakai sepatu yang kanan, mencopot kaki kiri. Itu kan sunnah. At-tayamun, Nabi pakai yang kanan. Keluar mau kerja, pergi ke tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sunnah lagi, semuanya sunnah. Masuk WC sunnah, doa, kaki kiri semuanya. Kalau kita mengingat-ingat sunnah-sunnah itu, betapa banyak kita setiap saat melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Di antara alamat kita mencintai Rasulullah, mahabbatur Rasul adalah dengan cara ittiba, mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercermin, Allahumma hasanta khalqi fa hassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Doanya kan kayak gitu ya? Iya. Enggak apa. Gini Pak, kalau misalkan hal itu sering kita temui, sering kita lakukan, hafalkan Pak. Karena itu akan selalu diulang-ulang Pak. Bercermin, doa makan, setelah makan, masuk WC, dia betul-betul harus dia hafalkan karena akan berulang-ulang terjadi. Termasuk kita ke food world, masuk mall, ada doanya kan, masuk pasar, masuk suk wakif, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu kata Nabi kalau masuk mall, masuk kedai, masuk warung, masuk toko, 1 juta kebaikan ditulis oleh Allah. Kata Allah alfa alfi hasanah, kata Allahu lahu alfa alfi hasanah, 1 juta kebaikan didapatkan. Kemudian wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, 1000 keburukan dihapus. Terus wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, diangkatnya 1000 derajat. Kemudian terakhir wa bana lahu baitan fil jannah. Subhanallah. Setiap kita baca doa itu, Allah bangunkan kita properti. Bangunkan Allah di surga nanti rumah. Nah, kalau kita setiap hari pagi sore ke footwork, baca doa itu terus, habis duit real, tapi kita punya di sana. Masuk punya. doa keluar lagi. Nah, betul Pak Bahrudin. Sahabat itu paling tidak ada 3 sahabat, dengar baik-baik Pak. Ada 3 sahabat yang senantiasa setiap saat pergi ke pasar, bukan untuk beli sesuatu, tapi untuk membaca zikir tadi. Subhanallah. Sahabat kurang apa amalnya, tapi terus meningkatkan amal dengan mengunjungi pasar tiap hari. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Wasi'. Itu sahabat-sahabat ini senantiasa datang ke pasar bukan untuk belanja, ternyata masuk keluar lagi baca doa tadi, pengen mendapatkan fadilah itu. Lah kita sudah jarang ke pasar, Jarang baca. nggak baca juga, duit habis nggak dapat pahala juga. Ayolah, dibaca ya, jangan lupa ya. Ditulis di kertas, tempel di pipi atau di tangan. Ingat terus gitu, garuk-garuk ada tulis. La ilaha illallah, padahal doanya pasti hafal nih. Karena doa itu sering dibaca kan? Iya. Cuman ya itulah barlen. Kalau bubar ya kelalen. Soalnya kelalen baik, padahal bisa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Terus yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Hafal insyaallah. Ayo, saya diam nih. Baca. La ilaha illallah ya wis apa terakhirnya baik rombongan kecap-kecap baik ya udah gak apa-apa salah apa lah. Aduh. Hafal ya. Masuk keluar jinnya. Kalau sudah hafal, tinggal dibaca di rumah, dihafalkan betul. Yang kira-kira banyu, ini banyu ya, kira-kira banyu, lancar gocar, kayak sampai baca kulhu atau baca fatihah,
bari merem baca Fatihah. Pikirnya kemana-mana, nggak salah kan, sampai nggak nyabrang kemana-mana. Walaupun pikirannya nggak konsentrasi, tapi ketika baca Fatihah pasti sampai bener, sampai peragat. Kira-kira seperti itu, ya bacanya. Nanti kalau sudah hafal betul, kita ke pasar, biasakan baca itu. Masya Allah. Tiap hari kita pulang nanti ke surga, di sana ada rumah kita, properti kita. Di situ milik siapa gitu kan? Miliknya Pak Andra. Ini banyak sekali. Malaikat punya siapa? Punya kamu. Yo, saya nggak pernah nanam gini. Itu setiap hari kan forward kan. Waktu di Dufan sampean, kata malaikatnya, tahu saya, katanya. Saya kan punya CCTV. CCTV kan udah dirusak seminggu yang lalu. Iya, enak aja, malaikat itu nggak pernah ada yang rusak kan CCTV-nya. Tahu semua kan? Ya sudah, pokoknya nanti akan menjelma di sana wabana lahu baitan fil jannah. Itu kajian Nabi nggak bohong, mustahil. Kajian Nabi punya sifat bohong, sidik, tabligh, amanah dan fatona. Jadi sidik itu benar, jujur. Jadi kajian Nabi itu ungkapannya mesti, pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kajian Nabi nggak pernah ngomong dusta karena terbimbing lisannya. Dah, terus wal adlu mana tadi kan? Wara'u ziyadatun 'alal adalah. Masya Allah. Dosa kecil aja ini tidak mau itu adal, apalagi wara' di atas itu sangat hati-hati sekali. Untuk makan, untuk anak-anak, untuk Masya Allah. Wa huwa husnus sirah wal iffah wa majalis syahawat wa nahwiha. Wara' itu adalah husnus sirah, cara hidupnya sangat baik, apikan. Terus wa majalis syahawat, menjauhi daripada syahwat itu apa? Kesenangan duniawi. Syahwat itu apa? Makanan nih. Jadi bukan hanya kita seks aja, nafsu birahi, syahwat. Kita ini pengen ngejar dunia, ngejar ini, itu namanya syahwat itu. Ambisi duniawi itu namanya syahwat. Makanya dalam istilah para ulama ada disebutkan syahwat syaitoniyah. Itu biasanya hal-hal yang menjauhkan kita, melalaikan kita. Ngejar ambisi pengen dunia, akhirnya lalai kita. Ghaflah yasudduna an sabilillah. Itu namanya syahwat, kepentingan dunia. Awas. Wal istihar bil ibadati, ya. Kemudian dia sangat mementingkan untuk ibadah. Wa yuqaddimul aktsar wara'an 'ala ghairihi. Nah, sekarang kalau ada orang wara' sama. Gimana itu wa yuqaddamul aktsar wara'an 'ala ghairihi? Kalau ada dua orang sama-sama memiliki sifat wara', maka yang paling wara'nya diambil. Sampai ahli hadis itu Pak, seorang perawi yang diterima hadisnya tidak dhaif, tidak turun derajatnya, dia tidak umum, tidak kelihatan secara umum melakukan hal-hal yang sifatnya milik orang umum. Contoh nongkrong di warung, ngopi-ngopi gitu. Ada seorang perawi hadis misalkan ketahuan nongkrong di warung, ngobrol-ngobrol bareng itu, leha-leha. Hadisnya udah lemah itu, udah turun itu. Karena bagi mereka orang-orang yang dianggap thiqah, dipercaya untuk meriwayatkan sebuah hadis, dia betul-betul tidak mau melaksanakan hal-hal yang walaupun mubah hukumnya. Karena waktu bagi mereka adalah untuk ibadah. Ya. Untuk ibadah. Jadi kalau nongkrong ngopi, itu bagi mereka itu ada sesuatu yang sangat-sangat mulgha dan membuang-buang waktu untuk ibadah. Makanya perawi hadis Imam Bukhari itu paling ketat di dalam menilai sebuah hadis. Apa ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Oleh beliau dibuat kriteria metodologi, metodologi atau uslub untuk menilai sebuah hadis itu sah atau tidak. Nah, Imam Bukhari itu sangat ketat sekali. Yaitu nongkrong aja di pinggir jalan, sama orang-orang ngobrol-ngobrol, enggak dipakai orang ini. Pernah enggak Imam Bukhari mendapat hadis dari ini misal A, B, C, D, E, F sampai ke Nabi misalkan. A hebat. Imam Bukhari dari gurunya misalkan si A, terus dari guru dari B, dicari terus dilacak semua. Terus ada kedengaran ini, wah ini pernah nongkrong di warung itu, di kafe ini. Halah, Imam Bukhari nilainya enggak begitu. Terus dari kitab Jami'us Sahih, ya, Jami'us Sahih miliknya Imam Bukhari itu semuanya itu betul-betul valid karena itu
sudah memakan waktu 16 tahun. Benar Pak? Munculnya kitab Jami'us Sahih yang kita kenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Selama ini kan Sahih Bukhari. Namanya Jami'us Sahih. Itu kitab aslinya namanya. Terkenal dengan Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari mengumpulkan itu tuh selama 16 tahun mengklasifikasi itu untuk hadis tadi. 600.000 hadis beliau hafal riwayatan wa dirayatan. Melacak semua perawi sampai kanjeng Nabi, biografinya, perjalanan hidupnya, dioncong, ngerti dioncong. Ini dari ini rumahnya di mana? Oh, di Khurasan, di Iran. Pergi ke sana, cari sirah perjalanannya, ceritanya, hikayatnya, bagaimana orang ini. Dari ini, haddatsana anu, dari orang mana? Orang Syam, pergi ke Syam, cari informasi tentang orang ini, bagaimana hidupnya, soleh enggak, takwa enggak, alim enggak, seperti itu sampai muncul sahih. Kalau enggak, dhaif, dipilah-pilih. Coba pegawai hidupnya untuk itu saja, semua untuk umat, untuk kita tinggal ngambil saja kan. Imam Bukhari, masya Allah, jasanya kepada kita luar biasa kan. Diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keilmuan, akal, hati yang mantap, yakin betul untuk kita saat ini, alhamdulillah. Itu 16.000 mengumpulkan. 16 tahun. 600.000 hadis. Ya hadis. Kita tinggal baca aja kok kayaknya enggak ada waktu. Umur 60 tahun itu sampai pensiun kayaknya kok namatin aja. Ini kritik nih. Siapa Mas? Nah, gini. Siapa Mas? Bukhari ini. Ya. Bisa gitu. Ustaz Bukhari. Imam Bukhari. Iya, Imam Bukhari. Bisa gitu. Nah, ini Pak, kita Apa itu amalannya itu? Begini. Apa dia tidak masak untuk keluarga? Dia Oke. nonton World Cup. Zaman itu apa? Belum ada World Cup kan itu. Tapi setiap zaman itu kan pasti ada. Ya, begini. Ada keramaiannya. Oke, Ya, betul. Misalnya dulu zaman Romawi ada gladiator. Ya. Dulu zaman ya kan. Ya, Ada pipa juga. Mungkin sekarang istilahnya World Cup. World Cup. Semacamnya pasti ada zaman itu. betul. Oke, Kenapa dia enggak? jadi begini. Ada orang yang dari dulu juga memang mungkin ada hal seperti itu hingga sekarang juga. Tapi orang sekarang juga ada orang yang tidak peduli dengan itu. Ada orang yang tidak memikirkan dengan World Cup itu ada. Jadi Imam Bukhari itu ya tidak senang World Cup ini nih. Di antaranya kan ada Pak. Kadang ada orang yang ikut meremehkan World Cup, tapi dia nggak ngerti apa-apa, cuma euforia senang-senang saja. Kayak teman saya katanya waktu badminton itu ada Pak Ustadz katanya orang yang nonton orang India itu orang Bengali gitu. Waktu main bola tuh nggak ngerti. Banyak. Selfie berapa menit lagi? Berapa menit lagi selesai? Nggak nonton bolanya. Berapa menit sih satu babak gitu? Gak ngerti gitu. Jadi memang dia nggak suka bola tapi senang euforia. Ada orang macam itu senang-senangnya baik. Dan Imam Bukhari itu salah satu orang yang kali-wali kayak gitu tuh. Mungkin ada keramaian tapi beliau tidak. Beliau diberikan disetting oleh Allah memang hidupnya untuk ibadah. Dan gini, Pak, para ulama sudah sepakat ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah ya, tentang barokahnya waktu. Nah ini nih, waktunya seakan-akan panjang, padahal waktunya segitu. Dia merasakan keluasan waktu yang luar biasa. Dia mendapatkan hal yang banyak dalam waktu yang singkat, tapi dia merasanya itu luas banget. Ada yang kayak gitu. Dalam kitab Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, di situ disebutkan banyak ahwalnya para sahabat dan tabi'in yang menghatamkan Quran dari habis asar sampai maghrib 2 jam khatam 30 juz. Mbak, ini saya baru cerita baru yang 2 jam lagi. Nah, saya cerita lagi ada yang lebih hebat lagi. 2 jam kok khatam 30 juz. Logikanya Nggak masuk. ya, kan ghairu ma'qul. Enggak masuk akal kan? Ghairu ma'qul.
Saya baca 1 juz aja misalkan ya. Masya Allah, lama banget. Oh, ini 30 juz 2 jam. 1 juz 3 hari. Hari. 3 hari itu tidurnya 24 jam. Sehari gitu. Ini paling cepat di pondok-pondok tahfidz Quran. Macam-macam ya. Kayak di Darkis Darul Quran Al-Islami. Abah Ubaid itu di sana santri setor 20 menit dalam 1 juz. Setor ini. Kalau kurang dari 20 menit sudah selesai, terlalu cepat. Kurang tartil. Kalau lebih dari 20 menit berarti on ini kurang lancar. Jadi kayak gitu. Jadi betul-betul tartilnya punya tepat. 20 menit. Di pondok saya dulu di Brebes ada yang 15 menit. Ada yang 16 menit. Saya dulu 16 menit, Pak. Saya pernah suruh ngaji di Kapolres Brebes. Saya dapat kebagian 10 juz pertama. 3 orang. Kapolres Brebes Selatan kan baru punya rumah baru tuh katanya banyak setannya gitu. Jadi ternyata datang ke kiai ke pondok saya minta diajiin gitu. Oke, jadi kiainya nunjuk santri 3 orang, saya terus ada teman saya lagi 10 juzan. Ya udah malam itu kita berangkat di rumahnya Kapolres Brebes Selatan. Ya di situ hadir semua para polisi-polisi yang ya makanya biasa udah malam kan. Ini intel, ini anu, ditunjukin lah anu. Udah. Saya Fuad, kamu di belakang di dapur sana bacanya 10 juz. Kamu di sana, kamu bisa. Saya itu 1 juz ngejar 10 juz kan? Itu 16 menit, Pak, 17 menit. Saya paling tertinggal. Udah selesai saya balik ke sana. Loh, teman saya sudah ada 2 di situ. Cepat amat ente. Berarti bisa jadi dia 13 menit atau 14 menit. 1 juz. Lah kalau kita hitung sajalah 30 juz, ada gak 2 jam? Kalau 1 juznya paling cepat misalnya 15 menit lah. 1 juz. Berarti 2 jam berapa? 8. Itu cepet-cepetnya kan? Masya Allah. Kok sahabat bisa? Tamim Ad-Dari, Utsman bin Affan. Wow, Masya Allah. Kok bisa asal maghriban? Ghairu ma'qul. Tapi ini yang namanya barakatul waqt. Allah berikan kepada dia seakan-akan waktu itu luas. Lama. Bacanya biasa aja. Tiba-tiba udah selesai. Bentar lagi maghrib. Padahal dia, Masya Allah. Padahal dia sudah menyelesaikan, tapi waktunya perasaannya lama. Itu namanya barokahnya waktu. Dan Imam Bukhari pun seperti itu bisa. Barokahnya waktu. Ada yang 1 rakaat khatam. Sahabat tuh ada. Masya Allah. Dah, Imam Syafi'i saja, bukan sahabat kan, generasi madhab. Generasi madhab. Setelah tabi'in. Itu baru kemudian generasi madhahib. Ya. Setelah tabi'in. Tabi'i itu tabi' yang ikuti kepada tabi'. Tabi' ini ngikutin sahabat, namanya kan gitu ya. Sahabat, tabi'in, baru generasi madhab. Oke. Nah, Imam Bukhari itu semasa dengan akhir dari generasi madhab. Beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Oke ya. Saya pernah cerita ya. Imam Bukhari itu setelah selesai mengarang kitab Jami' Shahih, beliau sampaikan, beliau perlihatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Ustaz al-Ustadzin, ya Imam Ahmad, ini saya sudah ngarang kitab namanya Jami' Shahih. Fahassanahu. Imam Ahmad setelah melihat-lihat kitab Imam Bukhari, good, hasan kan bagus ya, good, bagus, very very good. Oh thank you sir, thank you. Jadi semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim itu semasa dengan Imam Bukhari. Imam Muslim mencium tangan Imam Bukhari, ya Ustaz, ya Syekhul Masyayikh. Terus dicium tangannya. Kalau engkau izinkan, lo adin tali, saya juga akan cium kakimu. Oh jangan. Dicium tangan Bukhari. Sampai Muslim. Makanya kalau ada orang masih menyalah-nyalahin mencium tangannya orang soleh itu nggak boleh. Imam Muslim itu mencium tangannya Imam Bukhari yang setiap hari kita andalkan hadisnya oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari, Imam Muslim adalah induk hadis ya, kitab hadis. Di mana Imam Muslim mencium tangannya Imam Bukhari, mencium tangannya orang soleh itu sunnah mustahabbah. Cium tangan nggak ada itu di Muhammadiyah mau. Imam Amin Rais pernah mengatakan begitu. Ya itu Muhammadiyah nggak ada, yang 5 ada semua.
sama dia yang enggak gitu kan. Udah nggak usah musil-musilin lah. Biarin aja yang cium tangan, biar hukum ada standarnya. Imam Bukhari dicium tangannya soalnya Imam Muslim. Subhanallah. Nah itu, jadi itu ulama-ulama kita dulu seperti itu. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim tahu bahwa itu dilarang cium tangan, cium tangan, ngapain ini, nggak boleh. Nah, tapi enggak nyata-nyata itu berlaku. Dan kita mengikuti mereka, ulama-ulama salaf itu kan, ulama salaf. Nah, terus lanjut. Wa husnus sirah wal iffah wa majad syahwat wal ihya wal ismi' ibadah wa yuqaddam al aktsar waru'an ala ghairihi. Wal adlu aula bil imamah minal fasiqi. Nah, orang yang punya sifat udul itu jelas aula lebih utama bil imamati untuk jadi imam minal fasiqi dari orang fasik. Orang fasik itu orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang dilarang agama, dosa-dosa kecil namanya fasik. Kalau ada orang yang biasa menjalankan sesuatu yang kecil, walaupun dosa-dosa kecil nih, tapi senantiasa melakukan itu namanya fasik. Namanya apa? Fasik. Saya kan nggak pernah zina, saya kan nggak pernah. Iya, dosa-dosa besar itu kan. Dosa kecil dilakukan saja. Itu fasik namanya, fasik itu. Terus wa ini ikhtassal fasik bisifatin murajjah. Walaupun orang fasik itu punya sifat-sifat yang bagus juga. Sholatnya rajin, baca Qur'annya oke. Tapi dosa-dosa kecil senantiasa dilakukan aja. Itu walaupun punya amalan bagus, sifat-sifat yang bagus, tetap tidak didahulukan untuk jadi imam dibanding yang punya sifat udul. Kakaunihi afqahu au aqra, seperti dia lebih fikih, lebih paham ilmu fikih atau lebih pandai baca Qur'annya. Kalau dia masih fasik, jangan didahulukan jadi imam. Tolong. Li'annahu la yuwathaqu bil fasiqi. Orang fasik enggak bisa dipercaya. Dosa kecil dimakan terus, dilakukan terus. Wa tukrahu sholatu khalfahu. Dan makruh hukumnya kita sholat di belakang orang fasik. Makruh itu apa? Enggak disenangi, tidak disukai. Jadi jangan kalau bisa nih, jangan bermakmum kepada orang fasik. Preman itu, yang janganlah. Kalau ada yang bukan preman didahulukan. Ya, jadi kalau ada, walaupun dia baca Qur'annya bagus, misalkan dia ngerti kok masalah fikih sholat, tapi kalau fasik jangan. Kalau ada yang lain yang lebih baik dari itu, yang sebab gini bang, kalau kita kan nggak tahu nih orang ini selalu menjalankan yang kesalahan kecil-kecil, kan kita nggak tahu. Makanya jangan pernah menjudge orang si fasik nih. Kita nggak tahu, kita setiap hari tidak sama dia terus kan. Makanya sudah enak loh, karena kita tidak tahu persis orang itu fasik atau tidak. Tuh, lanjut. Waktu krohu sholatu khalfa, walakinnaha tasihhu. Tapi hukumnya sah, berjamaah jadi makmum orang fasik sah. Walakinnaha tasihhu, walaysat muharramatan. Hukumnya tidak haram, makruh. Makruh jangan dianu. Li'anna ibn Umar radhiyallahu anhuma shalla khalfal Hajjaj ada yang namanya Hajjaj ma'a fisqihi, karena ada riwayat di mana Abdullah bin Umar pernah bermakmum kepada Hajjaj ma'a fisqihi, padahal dia itu terkenal fasiknya. Oke. Lanjut. Wal mubtadi'u, sedangkan pelaku bid'ah, orang yang yang suka melaksanakan atau melakukan perkara bid'ah, alladzi la yukaffaru bi bid'atihi, yang tidak pula dikafirkan karena sebab bid'ahnya, kal fasiki, kayak orang fasik hukumnya, fatukrahu sholatu khalfahu bil aula, maka makruh hukumnya kita sholat di belakang orang yang suka melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya. Tapi harus benar ngerti bid'ahnya. Jangan apa-apa bid'ah neraka kabeh ngomong. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Kita harus tahu penempatannya gitu ya. Jadi wal mubtadi'u, ya kita baca aja kitabnya begini kok. Pelaku bid'ah tidak boleh dikafirkan. Enggak bolehnya. Bi bid'atihi, dengan kebid'ahannya. Hukumnya sama dengan orang fasik, kita makruh sholat di belakang pelaku bid'ah. Li anna i'tiqadal mubtadi' la yufariquhu bi khilafil fasiqi. Kenapa tidak boleh kita mengkafirkan orang yang pelaku bid'ah?
Karena orang yang melakukan bid'ah itu bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, dia hanya dalam masalah ibadah. Makanya tidak boleh dikafirkan. La yufatu bi khilafil fasik. Lakinna sholata shahihah. Tapi salatnya dianggap sah. Kita bermakmum di belakang orang pelaku bid'ah. Wal mubtadi'ul ladzi yukaffaru bi ta'ati la tasusatu khalfahu. Apalagi kalau ada orang yang pelaku bid'ahnya beneran. Pelaku bid'ahnya beneran. Yang keluar dari akidah, maka la tasihhus sholatu, tidak sah sholat khalfahu di belakang bid'ah yang dalam soal aqidah. Nah, kaman yujassimu, seperti orang yang menjisimkan. Itu menjisimkan. Jisim itu bentuk. Seperti menjisimkan. Yujassimu sifatillahi ta'ala tajsiman shorihan, seperti dengan jelas shorihan, mengatakan, meyakini, mengi'tiqadi kalau Allah itu berbentuk, ya, yang jelas, besar misalkan. Nah itu nggak boleh, itu namanya tidak boleh kita sholat di belakang orang yang seperti ini. Tidak sah, la tasihhu sholatu khalfahu, di belakang orang macam ini. Wa man yunkiru ilmahu ta'ala bil juz'iyat, dan orang yang mengingkari pengetahuan Allah pada setiap bagian-bagian tertentu. Allah nggak tahu, Allah nggak ngerti, Allah nggak ada. Ini namanya orang-orang yang mubtadi'. Yang seperti ini tidak boleh kita sholat di belakang, tidak sah. Kemudian taqdimul malik wa mustahaqul manfaati. Nah, ini lanjut nomor 5, yang didahulukan adalah orang tuan rumah, itu didahulukan jadi imam. Ya, kalau kita bertamu ke rumah orang, nih, si tuan rumah lebih berhak untuk diajukan sebagai imam. Jangan gaya-gaya. Ke rumah orang kita yang makmum, tuan rumah yang jadi imam. Punya musola, punya masjid si tuan rumahnya nih. Kita datang situ, kata rumahnya monggo ketemu dia kan, teman atau siapa. Sampai monggo dia yang lebih yang lebih utama diajukan. Gitu ya. Wah ini kan dari Qatar. Monggo Syekh. Syekh monggo gitu. Syekh Kabir. Berapa tahun di Qatarnya? Wah 8 tahun. Wah Masya Allah, bahasanya melotok ini. Dia 10 tahun tapi pending plan baik gitu. Pending baik gimana? Besarnya melotok, zan baik. Maafi muskil. Yang lainnya enggak tahu, mau nyemboh. Maafi slip Anda? Maafi slip. Slip di bahasa Inggris, maafinya bahasa Arab, maafi slip. Kayak ada orang Mesait, Pak, ceritakan orang Tegal. Karena saya juga ibunya orang Tegal, asli orang Lebak Siu. Dia orang Tegal Banjaran. Dia pulang katanya kan tahu lama dia kerja di UP. Dia ceritakan waktu di pengajian di Wakra itu, dia orang di Mesait dia. Jadi di rumah tuh ada pengajian kan. Ustaz itu Masya Allah dari Qatar pakai bahasa Arab. Orang pada nonton semua, malu dia kan, nggak bisa bahasa Arab. Jadi Ustaz di situ ngumpul lagi tahlilan riuan di situ. Masya Allah, tafadhol. Gimana kaifa halu khair. Gimana? Oh, malu amat orang banyak. Wah, Masya Allah, tafadhol, ijlis ma'ana katanya. Terus dia diam aja pelangap-pelangap terus bisik-bisik terus. Malu sekali Ustaz, beneran katanya. Saya kan orang pada wah ini yang di Qatar ini orang. Dia khalas zamanin tawilin yaskunu fil Qatar katanya. Fil Arab. Kata Ustaznya, ini sudah lama sekali diam di Qatar, di Arab. Orang pada apa? Muka saya kata merah padam, mau lari saya, langsung mules perutnya, mules sih. Mau keluar malu artinya bisik-bisik saya ngomongnya betul itu. Ustaz jangan gitulah. Enggak bisa Arab. Bahasa Inggris mah ayo bahasa Inggris lah. Bahasa Arab enggak ngerti. Malu. Ya mungkin pikiran mereka kan karena lama di Arab, nggak tahu kehidupan kita di sini ya. Kita bergaul dengan orang India kan? Kita bergaul dengan orang-orang macam-macam. Orang bahasa Inggris sekali dipakai banyaknya kan? Ke warung bahasa Inggris. Di warung India Inggris, come here. Ayo apa pengennya dosa. Kita makanya dosa. Masalah dosa. Kita pakai bahasa Inggris juga. Saya di rumah, kaifa halu?
khair zat mata ada tajid mata cita ila huna yang bukan belum ngerti nih mata cita huna apa ini. Mereka nggak tahu kita di sini kerja di lapangan pakai bahasa Inggris, taunya di Arab, negara Arab, bahasanya Arab, tiap hari Arab kan gitu, Qurannya fasih, Al-Fatihah, biasanya Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, waduh, Al-Fatihah tuh kan, Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah juga, Al-Fatihah. Ini 8 tuh Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya sudah nggak apa-apa. Semacam akannya belajarlah sedikit Pak pulang-pulang tuh. Sampai ngaji Quran yang bagus di sini biar pulang panggilan gondol Al-Quran. Kalau sampean misalkan disuruh ya di musola terdekat dekat rumah disuruh mandi ya bismillah siap. Itu jangan malu lah buat itu. 10 tahun di sini masih deg-deg gue gimana? Suruh ngimamin masih nyetek gue kakinya takut. Gimana tuh? Udah 10 tahun di sana ya siap lah baca Quran. Kalau tidak apalkan juz amma. Juz 30 itu. Masa bolak-balik al-hakumut wal asri bae. Gantilah. Wasamil torik gitu kan. Apa aja yang juz amma 30 biar sampai kalau ngimamin ya udah ganti. Bolak-balik itu bae wal asri innal insana apal dari kelas SDMI gitu. Jadi sampean siap lah kalau pulang ada siap doa siap. Ya paling doa-doa tuh. Doa kenduri saja. Doa ya kenduri apa saja doa lah. Habis doa kalau doa ya doa siap. Nah beli Rabbana atina fid dunya hasanah. Model ini lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu jagat ini. Iya memang tapi yang lainnya enggak ada itu aja. Allah. Hasanah. Bil haqq. Sabirin. Alimin. Terakhirnya manmin. Di tengah-tengahnya malu sih Al-Fatihah udah selesai. Waduh hebat sekali ya. Baca Quran yang bagus ya, baca Quran yang bagus, apalkan doa-doa diri-dirikan habis sholat itu astagfirullah la ilaha illallah syarika udah apalkan semua sampai kira-kira pulang dari sini sudah biasa pikir habis sholat, sudah biasa doa setelah sholat gitu ya. Pakai itu semua, Quran yang bisa. Pulang bawa real juga bawa Al-Quran gitu. Masya Allah. Rumah bagus, ini rumah sampai punya hafalan Quran. Berapa juz? Juz 30, juz enggak masalah. Yang penting sampai ada perubahan, mendapatkan yang lebih ya dari yang sebelumnya. Mumpung ada di sini. Nah, maka tadi mendahulukan orang yang punya rumah ya. Jadi idza istama'atis sifatul matlubatu syar'an fal maliku sahibul baiti aula bil imamah min al afqah wal ghairihi min jami'is sifat. Kalau ada nih si tamu sama tuan rumahnya, sama ahli fikihnya, sama bagus baca Qur'annya, sama umurnya, misalkan nih, maka yang menjadi imam adalah sahibul bait. Idza kana maliku ahlan lil imamati, kalau memang sahibul bait itu nih ahlan lil imamati, memang pantas untuk jadi imam. Tuh, ini jadi apa namanya qayyidnya, batasannya. Dan kalau si tuan rumahnya masih belum bisa baca Quran dengan baik, tamunya pintar baca Qurannya, ya tetap tamu yang didahulukan. Ya, jangan mentang-mentang tuan rumah saya aja. Saya aja. Ada tamu yang lebih baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tamunya gede-gede baik. Ya karena tuan rumah sih. Nah, jadi kalau tuan rumahnya belum fasih, belum bagus baca Qur'annya, tidak paham fikih sholat, yang tamunya lebih baik, lebih bagus, maka dahulukan tamu. Kayak gitu ya. Tetap saja begitu, walaupun tuan rumah juga tetap ngalah. Kalau sholat zuhur sama sholat asar boleh tuh? Ya boleh. Tuh asar kan nggak ngerti, nggak tahu. Ya sebenarnya sih kalau dia merasa kurang ya. Kalau dia merasa bahwa saya kurang baik, kurang bagus, malah tamunya lebih fasih, lebih ahli fikih, lebih paham, lebih ilmu, lebih berilmu, dahulukanlah gitu. Kita merasa walaupun zuhur asar gitu kan, dahulukan karena dia lebih mengerti tentang fikih sholat, tentang baca Quran. Itu. Dan harus ngerti lah. Ada imam punya penyakit waswas, harus ngerti.
Yang tidak sukses yang maju. Kan banyak yang pintar-pintar maju. Jangan mentang-mentang mondoknya lama, punya penyakit was-was, ya sudah. Amin pegangannya. Bismillah, terus, bismillah. Maknya lama banget, mengalah. 5 rawa Abu Mas'ud Al-Badri, ada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat ini, ada Abu Mas'ud Al-Badri. Jangan salah-salah itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Mas'ud Al-Badri, sahabat semua. Radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'amur rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi. Orang kalau bertamu di rumah seseorang, kalau bisa jangan jadi imam. Begitu kata Nabi. La yu'amur rajul fi ahlihi, karena dia memang ahlinya, sahibul baitnya, sahibul musalla, sahibul masjid. Nah, kamu jangan maju, biarkan tuan rumah dulu yang maju. Wala fil sultanihi, orang yang punya kekuasaan, dia yang pintar, dia maju. Kayak gitu. Wal jelasu ala taqrumati fi baitihi illa bi idznihi. Illa kecuali dengan izinnya. Kalau diizinkan, dimonggo-monggokan ya enggak apa-apa. Gitu, kalau monggo-monggokan gitu. Fa in lam yakun al maliku ahlan li imamatil hadirina falahu taqdimu istihbaban liman yakuna ahlan. Jadi itu batasannya. Kalau ternyata memang sahibul bait itu tidak pantas untuk jadi imam, fa in lam yakun al maliku ahlan li imamatil hadirina falahu taqdimu istihbaban liman yakunu ahlan. Maka yang paham tentang fikih sholat, tentang yang akro, yang pandai membaca Quran, diajukan untuk jadi imam. Gitu ya. Dah, silakan ada yang bertanya, monggo. Ya, silakan. Ya. Soal imam tak. Monggo. Imam ini tahu nih bahwa asalnya ada kalau dia Tes. imam waktu dia mau sholat, makmumnya satu. Ya. Waktu mereka sudah si imam sudah takbir, ternyata makmumnya pergi Kemana? Luar. entah kemana. Oh. Jadi si imamnya udah niat jadi imam. Ya. Nah setelah itu nggak datang sampai sholat selesai. Ya. Oke. Itu niatnya gimana? Tetap imam atau? Ya sudah, nggak apa-apa. Dia tetap jadi imam nih. Kadang-kadang belum ada orang, ayo monggo misalnya yang imamin. Imam lillahi ta'ala Allah, ya udah. Terus dia pergi, khaliwali urusan dia. Langsung lanjut saja. Ada malaikat, ada jin-jin mukmin yang di belakang menjadi makmum. Udah, tenang saja, jangan khawatir. Jangan manggil-manggil, woi kemana? Gak usah, biarin aja khaliwali. Makanya kenapa nih? Makanya kenapa? Kalau kita Madzhab Syafi'i, kalau kita salam dalam sholat, niatkan nih, dan salam nih, kita memberi salam kepada orang-orang mukmin yang sebelah kanan, terus pada malaikat dan juga kepada jin yang beriman, yang mukmin. Disunahkan, itu sunnah, tapi sunnah. Ketika kita assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, meniatkan untuk memberi salam kepada orang yang ada di sebelah kanan dari bangsa manusia, terus jin muslim dari bangsa jin, kemudian ke malaikat. Berarti kalau kita sholat sendiri, imam tadi sudah ada jin, sudah ada malaikat yang makmum, tenang saja, no problemo. Terus kenapa? Yo, pergi juga kenapa? Kalau dia jawab malah kita lari. Waalaikumsalam kan tadi dia pergi. Ya itu tadi ya, Bib, yang dulu saya pernah cerita itu kan, ada orang Habib itu di Mekah itu kan, Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi dari Pejaten Barat, dulu mondok bareng sama saya. Kan cerita dia waktu ke Mekah, nggak pernah imamin itu mah, nggak mau jadi imam. Cuma karena berdua, akhirnya dipaksa udah sholat aja di suket-suket, di rumput-rumput itu kan. Ada orang Arab kan, orang kayak erosin aja lah. Ada orang sholat cepat ikut-ikutan gitu kan. Walau boleh, amin. Tambah orang banyak ini suaranya. Tak diduk. Ya walaupun Habib juga, dia sama Habib juga di berdua nih. Gemeter langsung. Allahu Akbar, ketika rukuk lihat dia. Tilang-tilang matanya. Dua. Bukan satu orang temennya aja, ada di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Keduanya tambah banyak suaranya. Walau boleh, amin.
rakaat kedua lagi sujud dia pergi ambil sandalnya. Itu cerita kok saya aja kita yang beneran kata gitu. Sahih. Jadi dia pas sujud ambil sandal udah enggak kuat dia kakinya gemeter saya. Ambil pelan-pelan dia. Yang pada sujud langsung lari ngumpet di pohon. Orang pada sujud semua bangun kan. Temunya pas bangun, loh nggak ada orang kurang, bubar nggak ada orang, nggak ada. Ya orang ada yang takut kan jadi dia kan dipaksa-paksa juga karena sama temennya hanya mau juga. Nggak mau kamu disuruh itu pas tiba-tiba banyak orang kayak gitu. Orang jadi imam nggak mau, ada yang desel-desel kan jadi imam, itu nggak mau. Ya silakan. Kalau kayak cerita barusan itu, Dia kabur. Terus makmumnya Oke. Nah, kalau kejadian seperti itu, kalau ngerti ya posisinya ya, kalau terjadi kejadian lah, entah itu dia imamnya minggat, ya tadi kan minggat nih, kabur, pergi, atau berhadas, kentut, kan? Ya maka satu orang dari yang di belakang ini maju sedikit aja, sebagai imam, meneruskan, jangan bubar, sholat tetap jalan, satu orang maju duduknya, maju. Dah, jadi imam dia. Orang berkiblat ke dia. Jadi imamnya. Enggak boleh bubar. Jangan sholat. Beres itu sampai salam. Dilanjutkan Ustaz. Dilanjutkan. Bukan dari awal lagi. Bukan, sama sekali enggak. Kalau tetap nggak ada yang maju. Kalau enggak maju, mufarokoh. Niat mufarokoh. Kalau memang jelas orang semua enggak ngerti nih. Enggak ngerti, ya udah. Niat hatinya mufarokoh, berpisah sudah. Jadi dia sholat sendiri melanjutkan. Tidak ngulang dari awal, enggak. Melanjutkan tapi sendiri-sendiri niatnya sudah mufarokoh. Mufarokoh itu memisah diri sudah. Kan imamnya lari, imamnya kabur, imam kok kabur. Atau imamnya kentut, misalnya sudah, enggak ada yang ganti, mufarokoh, berpisah. Jadi sholat sendiri-sendiri. Nah itu lanjut, bukan bubar gitu. Jangan ngomong, imamnya lah, yang bubar kan, rusak kabel. Rusak kabel, kan dulu kan kayak gitu. So ngomong sholat, batal kan? Akhirnya ada yang tidak ngomong, saya sendiri yang gak batal, kan gak ngomong saya, batal semua tuh. Ngomong sholat tuh gak benar, gak boleh, batal sholatnya. Kan saya cuma ngasih tahu, sama aja ngomong, sholat itu. Yang lainnya dulu-duluin, diem, kamu batal. Lagi sholat juga kan? Kamu batal sama, udah diem. Kamu juga ngomong juga batal. Saya mengenai aja yang gua ini. Gak apa-apa saya mah. Batal juga. Sama-sama ngomong. Yang terakhirnya sendiri. Saya sendiri gak batal. Saya nggak ngomong. Dia ngomong juga padahal kan. Saya sendiri gak batal dong ngomong. Batal kabeh jadi. Nah, jadi memang dulu sholat itu waktu sebelum ada perintah untuk diam, sholat itu ngomong tuh sah. Belum ada perintah Al-Quran tentang diamnya orang nggak boleh ngomong. Sholat ngomong, sahabat ngobrol biasa, sah hukumnya karena syariat belum turun. Jadi walaupun amin. Nanti habis sisa ya mabok dulu kita ya, oke? Beres bos. Mabok belum diharamkan kan? Karena ada 3 ayat kan? 3 ayat tadarruj ya, bertahap tentang khamr kan gitu ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir pertama. Terus ya alladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Yang kedua, kemudian ayat yang lain, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir itu ayat haramnya. Jadi 3 kali tadarruj. Ini belum ada haram. Yang gitu, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu jangan sholat dulu kalau lagi mabok, nanti kamu enggak ingat bacaannya. Gitu kan kata Quran nih. Ya sudah, maboknya nanti habis sholat. Oke. Jadi mereka tuh udah takluk tuh amin, nanti mabok ya sama saya, minum, beres bos. Aku ikutlah, nggak apa-apa ke rumah saya. Sholat ngobrol nggak apa-apa dan sah hukumnya. Tapi memang sahabat Masya Allah. Dan Al-Quran Allah sangat paham sekali. Ya tingkat keimanan setelah imannya kuat, keyakinannya kuat, turun ayat mulai makin ketat. Udah haram, udah seluruh Madinah lautan banjir minuman keras, semua drum kendi gentong ember isinya buang semua. Itu Madinah jadi lautan haram. Quran ayat turun, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan fajtanibu, jauhi itu la'allakum tuflihun. Kasih tahu sahabat, ini ada ayat turun.
haram. Sahabat yakin udah mantap. Kan sampai haram, nggak mikir. Saya kan udah biasa dulu gimana nanti. Nggak ada gimana. Sahabat udah buang semua imannya sahabat. Total, nggak ada yang minum. Subhanallah. Keyakinan luar biasa kepada kanjeng Nabi. Jangan ngomong, diam. Jangan banyak gerak, diam. Jangan sholat masih gerak-gerak. Kau beresin kancing, beresin HP, udang apa? Masih baik. Udah diam sholat itu. Nanti kalau mau WhatsApp nanti dulu ada sholat. Saya lagi sholat, diam dulu jangan WA. Gimana tuh jawab dulu? Pak ada, bener-bener ada. Ini nyata. Ini wajah saya gitu. Orang udah tua, nyebelin angin. Nyebelin soalnya di samping saya. Nongol lagi, luding balik. Bunyi lagi dia, ambil lagi. Jadi akhirnya nggak tahu apa, tapi lama nih. Tadi nyari matiin suara kan depan. Aduh, orang budek di samping saya kan bunyi lagi. Akhirnya diambil rokok. Lama amat itu. Apa jawab dulu apa ya? Nyari WA mana biasanya? Udah biasa. Masih ada kayak gitu. Dulu di masjid juga ada tulisan ya di masjid itu apa sih? Jangan apa namanya? Ya, HP matikan gitu. Atau dulu di masjid dipasang alarm sehingga mati sendiri otomatis. Sekarang nggak ada alarmnya Pak. Dulu tuh ada di masjid itu. Di Kifai dulu ada. Ada ya? Masih ada? Sekarang nggak ada ya? Ada lagi di pasir ya dulu ada. Iya. Ada sinyal dalamnya. Benar. Itu setiap HP ke semua silent kan? Ke silent asalnya. Dulu di masjid kayak gitu. Sekarang udah nggak ada memang. Dulu mah ada. Jadi kita masuk walaupun kita aktif, ya nggak ada suara mati kayak di pesawat aja gitu. Nggak ada sinyal lah. Sekarang mah nggak pada bunyi baik. Ada yang hai. Pakai dia sih kan? Ribut baik. Ya itu tadi yang pernah saya cerita itu. Nggak kena cari kafenya. Tapi sholat sunnah dia mah. Pas saya di belakang kan baca Quran. Tamat ini mau. Tamat supir. Nggak pernah kena. Akhirnya 2 tangan. Ternyata salah. Bukan HP itu, HP satunya. Orang pada ketawa semua. Ribut dia. Nggak kena. Nyesep. Soalnya dia pakai celana sini celana biasa gitu, tapi ditutupi jubah, gamis. Jadi silap dulu gamisnya. Pertama nggak ada kemana. Akhirnya di celana dibuka ya. Lagi sholat itu Pak, bener. Allahu Akbar, dibuka dulu ininya. Udah ngambil salah lagi HP-nya. Ampun. Harus berhenti aja soal. Iya, harus berhenti. Udah dia cepat selesai dia lari langsung keluar. Mungkin majikannya kali ya. Langsung keluar dia. Orang pada liatin semua dia keluar. Ngabur dia. Makanya Pak, kalau sholatnya Mati kan. silakan bawa HP nggak apa-apa, tapi silent lah ya. Selemponya jangan mengganggu. Saya ingat dulu ada imam saya kayak gitu. Lupa dia. Dia kan selalu ngingetin jamaah. Kalau masuk masjid sholat jamaah dimatikan ya, jangan. Rupanya dia sendiri lupa. Satu ketiga pernah kayak gitu Pak terjadi. Orang kayak Yawa ini. Lagunya lagu Mesir Pak. Lagu Mesir. Wah masya Allah sih, kirain dia Allahumma hdina fiman hadait, kirain gitu. Wah ada musiknya. Waduh kayak ya itulah, jadi jangan sampai kita lupa masuk masjid, siapin HP-nya dimatikan dulu. Jangan ganggu. Ya silakan. Mas Arif, kalau misalnya ambulans itu, supir ambulans itu harus dinyalain ya radio? Makanya saya tadi udah sependapat kalau di dalam masjid itu di jamming atau di blok. Iya. Karena nanti kita privilege loh bisa menghadiri, kita diundang waktu Jumat, ya toh? Iya. Mau sholat Jumat. Betul. Kalau di jamming Bubar. Sebab supir kita ambulans. Jamming itu apa sih? kita masuk ke masjid terus kita Kayak dulu. security, police officer, terus ambulan service. Iya itu penting itu kan.
sholat. Itu kadang mereka sholat itu radionya masih nyala. Oh ya, yang kayak ngomong itu ya? Iya. Nongol. Biasanya ada etikanya, kita akan kontak control room. Iya. Jadi jam 11.30 Biasanya sampai ganti. ini saya Harusnya sholat ganti, ya. Betul. Tapi kalau kamu ada emergency kontak ke mobil saya selama 20 menit. Nah itu harus diatur begitu ya. Kadang Pak, kadang itu control room itu juga taunya Kayaknya wajib gitu. red phone. Angkat red phone. Jadi masuk Bunyi semua. HP yang standby tadi. Atau kadang yang dia tidak mau tahu. Ngapain sama repot-repot nelpon telepon? Iya. Radio saja kan dia Iya, radio. betul. Nanti kalau in case ada apa-apa, kita yang salah kan? Betul. Padahal maksud kita juga kan Pak Ustadz kan pasti sudah tahu. Meskipun kamu nggak sholat Jumat, Iya. orang tahu Iya. itu Emergency. kamu sedang membantu tugas. Iya, betul. Jadi Nah, mau Ya, tanya satu silakan. lagi masalah sholat jamaah sih. Iya. Kan kalau di sholat itu ada syarat, ada rukun kan ya. Kalau Iya. sholat wajib, kan sholat yang kita disolatkan syaratnya harus berwudu. Kalau nggak berwudu ya tentu nggak ada sholat. Iya. Seperti itu. Nah kalau sholat jamaah itu kalau nggak salah syaratnya itu pertama harus niat musafir, kedua lebih dari 83 km, kemudian apa lagi ya, harus melewati batas kota di Mazhab Syafi'i. Cuma kita kan kalau kedoaan ini sering lewat 83 km. Iya. Cuma saya sering lupa niat musafirnya. Boleh nggak sih saya jamak? Gimana? Kalau saya ke Doha pasti ada daerah yang lebih jauh Oh, dari sini ke Doha. iya. Kayak ke Lusaila itu bisa lebih dari Iya, 83 itu. oke. Cuma saya lupa niat musafirnya. Oke. Boleh nggak saya jamak? Boleh. Gini. Karena yang namanya niat itu tidak harus kita nawaitu di mulut, Eh, rentek di hati niat itu kan. Kita ini kan mau pergi pasti hati rentek kan? Mau pergi ke Al-Khor, pergi ke Mesai, pasti hatinya kan sudah rentek itu mau keluar rumah itu. Itu sudah dikatakan niat. Niat dia akan pergi. Musafir kan, pergi itu bahasa Arab kan. Berarti niat safar gitu kan. Dia itu sudah niat itu tuh. Makanya kenapa nih para ulama madhab ini itu sepakat yang namanya niat itu di hati. Kalau rentek di hati sudah cukup itu niat namanya. Kalau melafalkan nawaitu usolli itu ikhtilafnya, itu khilafnya. Tapi yang ittifaknya semuanya itu adanya di hati. Masalah itu khilaf, ya sudah, ambil yang sepakatnya. Ngertek itu ya sudah niat. Orang sahur nih orang sahur. Ada ulama yang mengatakan sahur itu berarti pasti dia hatinya sudah pasti akan puasa niat besok kan. Ya sudah itu namanya niat itu. Gitu niat itu namanya niat, sudah siap besok puasa. Niat itu. Walaupun enggak nawaitu sama hodin an adai, walaupun tidak dilafalkan, tidak diniatkan hatinya secara fokus, sudah cukup katakan niat. Jadi sampean pergi itu mau ke Al-Khor, itu sudah niat itu mau pergi Al-Khor kan. Ketika sampean keluar, itu sampean sudah menjadi musafir. Oke ya? Oke, silakan. Paham? Ada lagi? Tapi Ya. harus di Al-Khor ya, jangan di sini jamaknya. Kalau jamaknya di sini belum boleh. Harus datang dulu. Lewat batas kota. Tidak harus sampai ke Al-Khor. Sampai ke Sahaniyah, sampai lakukan. Tapi di rumah nggak boleh kan? Ya, di rumah gak boleh. Yang penting bukan ke Al-Khornya. Yang penting kita keluar dari daerah kita, desa kita. Saya sudah pernah menjelaskan berulang-ulang kali. Contoh, desa Tanajar Lor, desa Tanajar Tengah, desa Tanajar Kidul. Kepala desanya beda-beda nih. Beda-beda. Saya desa Tanajar Lor. Mau pergi ke Jakarta. Jauh kan? Indramayu Jakarta. Jakarta, sedikit aja lewat. Jakarta. Beda. Nah, ya Jakarta. Oke. Nah, kita ini rumahnya di Tajarlor. Dekat perbatasan nih, Pak. Oh, dekat. Dekat ada batas desa Tapi dunia. Tanajar Tengah. Nah, saya udah melangkah nih, seret ke Tanajar Tengah. Saat itu sudah dianggap sebagai musafir, bukan lagi mukim, sudah dianggap musafir dan boleh melaksanakan sholat jamak, berlaku semua. Qosor, jamak, qosor, silakan. Asal sudah keluar dari batas desa, walaupun hanya sejengkal langkah dari luar desa. Nah, tidak harus menunggu sampai ke Jakarta. Gitu ya. Nah, misalkan udah sampai Syahnya, nggak jadi ke Al-Khor, tapi udah di jamak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sab. Tidak apa-apa. Sudah jadi diniatin ya. Ya. Oke, sekarang Jangan gini. diniatin ya. Oke. Karena sampai sudah melakukannya di tengah apa namanya? Di tengah lagi safarnya. Oke, kecuali kalau sampai niatnya udah berubah dari sejak itu dan belum sholat. Boleh udah belum sholat ya,
udah membatalkan, tidak lagi mau ke Al-Khor, belum sholat, di sahania, di jamaah, nggak bisa, karena belum sholat tadi kan niat mubaring, niat mematahkan atau memotong niat tadi. Oke, jadi gini, zuhur jam 12 adzan nih, jam 12, jam 11 lewat 55, 47. Ini berarti belum duhur kan? Belum duhur. Sudah beres semua nih, koper atau mobil keluar, keluar desa 55 menit, berarti tinggal 5 menit lagi nih duhurnya. Mas masuk ke desa Tarja Tengah, duhur, rumahnya kelihatan di rumah saya masih, tapi sudah keluar dari desa, batas desa. Maka di sini ada musola, kita boleh melaksanakan sholat duhur 2 rakaat di kosor, boleh itu, ataupun jamak nanti asarnya ditarik ke duhur, jamak takdim dikumpulkan duhur dan asar sholat di situ. Padahal udah dekat, karena kita mau ke Jakarta, udah boleh melakukan di situ. Oke ya, yang penting kita sudah keluar dari batas itu, tidak nunggu harus sampai ke Subang dulu, ke Cikampek, ke Jakarta, enggak, sudah keluar saya sudah, itu namanya lagi musafir, itu dia musafir. Yang syaratnya ya, jarak, kemudian tujuan, harus jelas tujuannya. Mau kemana? Ke Jakarta. Kalau orang berkelana, nggak boleh. Walaupun 1000 kilo, nggak boleh itu. Mau kemana? Nggak tahu lah, kemana aja lah. Wah, kemana-mana, nggak boleh. Selama itu dia tidak boleh. Jamak kosor nggak boleh. Harus ada tujuan yang dituju. Makanya kenapa nih? Kalau orang mau pergi, mau kemana? Ikut sih. Dia nggak kasih tahu tuh. Ikut aja. Dia nggak tahu nih mau kemana nih. Nah si dia ini kan yang punya tujuan boleh sah jamak takdim kosor. Si dia yang ikut gak sah. Kenapa? Karena dia gak tahu tujuan orang ini mau kemana. Jadi dia pergi ini gak punya tujuan kan? Tujuannya ngintil aja. Ini gak boleh nih. Maka tujuannya harus jelas. Kemana tujuannya? Oke. Kemudian tidak boleh tujuan maksiat. Gak boleh. Karena rukhsah itu berlaku karena memang tidak bermaksiat. Kalau mau garong, nggak boleh. Mau kemana? Judi saya di sana. Ada kasino, main judi di Jakarta. Nggak boleh. Dari Indramayu Jakarta 200 kilo, 300 kilo, nggak boleh. Karena tujuannya maksiat. Mau lembuk, kamu lembuk? Lembuk. Bahasa Cirebon ya. Oh, bisa Cirebon ngerti ya. Lokalisasi ya. Tahu dia. Tahu dia. Iya. Pertanyaannya Pak Ustaz. Ya. Kawan-kawan kita yang dari Doha, Ya. Qatari, kan dia ke Duhan, kan jaraknya juga sama. Kenapa dia nggak pernah di Gini jamak? Pak. Gini ya. Kalau dalam mazhabnya Hambali, begini nih. Perjalanan itu walaupun sudah mencakup 2 marhalah artinya boleh orang untuk melakukan jamak kosor. Tapi kalau sudah biasa, ujak-gajik dan terasa itu bukan safar, maka dua berlaku lagi. Tidak lagi dihitung dengan jarak mungkin. Karena sudah merasa biasa gitu. Orang itu kalau udah biasa, perasaan deket aja kan? Sudah nggak boleh. Nah, jadi tidak dihitung dengan jarak lagi. Karena sudah biasa. Udah perasaan biasa aja, makanya nggak pernah jamak kosor. Jadi gini, jamak kosor itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya orang itu safar sepanjang dari Indramayu Jakarta, ya 200 ke 300 kilo. Terus dia pengennya sholat itu setiap waktu berhenti, nggak pernah jamak, nggak pernah kosor. Asar yang 4 rakaat, zuhur berhenti lagi 3 rakaat. Isya nggak masalah, tidak masalah. Makanya kenapa kalau ditanya, kok tidak pernah kosor, tidak pernah jamak? Jawabannya orang tuh tidak wajib menjamak mengkosor ya. Boleh sholat biasa, boleh juga mencoba. Yang kedua itu tadi kalau sudah menjadi kebiasaan dan terasa biasa dekat, udah biasa, maka sudah lagi tidak boleh di jamak itu. Kalau menurut Syafi'i tetap walaupun dia sudah biasa melakukan itu, rutinitas dia tetap berlaku karena udhurnya ada, syaratnya masuk kayak supir bis. Ya gitu. Jakarta Kuningan, Jakarta Cirebon, Lurah Gung Jaya, Pistis, misalkan, Salsabila, Balkis, banyak kan, Kombayana, Lurah Gung, misalkan ini. Blok kan supir tiap hari. Dia selama itu hidupnya nyupir, gitu. Boleh jamak kosor terus saja. Walaupun ada pendapat lain, kalau sudah begini nggak boleh, gitu. Tapi mazhab Syafi'i tetap boleh, karena udhurnya tidak selesai, udhurnya tetap ada, alasannya ada dan boleh, karena alasannya terus ada.
Direfresh lagi. Misal ada orang nih, lagi jamak kosor perjalanan, ketiduran. Nah nantilah, misalkan nih, zuhur sama asar, maghrib dan isya kan begitu ya. Zuhur asar bablas gitu ya. Jam 11 tidur, belum masuk zuhur. Dia sudah niat, nantilah jamaah akhir aja lah tidur, sholatnya di asar. Jam 11 tidur, set di mobil sampai maghrib. Udah maghrib. Tadi kan dia mau niat jamaah akhir, artinya zuhurnya di asar kan. Makanya dia jam 11 karena belum masuk zuhur, tidur. Zuhurnya bablas, asarnya hilang. Maghrib baru bangun. Inilah udah maghrib, gimana nih sholatnya? Zuhur sama asar ketinggalan. Tapi dia dalam posisi sedang safar. Bagaimana caranya? Dia qadha zuhur sama asar tetap boleh dijamak qasar. Oke, dengar baik-baik ya. Boleh jamak qasar. Syaratnya mengqadhonya masih dalam safar. Berbeda kalau dia sudah balik. Nanti aja lah, qadhonya di rumah aja lah. Misalkan nih, udah balik sampai di rumah. Maka dia wajib qadha zuhurnya 4, asarnya 4, dah boleh ada istilah jamak kosor, nggak boleh kosor. Oke? Silakan gabung mah nggak apa-apa. Zuhur 4, asar 4. Silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak ngodonya langsung gitu kan, zuhur dulu terus asar. Boleh silakan itu mah. Tapi tidak boleh adanya kosor. Dan qadha biasa. Tapi kalau dia dalam perjalanan masih, maka boleh mengqadhonya dengan jamak qasar juga. Sekarang begini, oke. Dia pulang. Zuhur asar belum diqadho nih. Dia udah balik ke rumah, kan enggak boleh ya? Besok saya mau pergi lagi, jamaah mau pergi ke Al-Khor lagi. Gitu. Jadi musafir lagi kan? Zuhur asar yang kemarin pergi tuh ke Al-Khor itu, dia mau musafir gini. Belum diqadho. Di rumah enggak diqadho, malas dia. Pergi dia ke Ngesaid, tadi kan ke Al-Khor. Ninggalin zuhur asar. Harusnya diqadho pada saat dia sedang safar supaya bisa jamak qasar dua-dua. Ternyata malas, enggak diqadho juga di rumah. Akhirnya pergi lagi safar dia ke Mesaid. Maka boleh zuhur asar yang ditinggalkan pada saat safar yang pertama ke Lahore diqadho di tengah perjalanan menuju Mesaid dengan cara jamak qasar lagi. Paham ya? Karena posisinya sama, sedang dalam keadaan safar. Dan sholat yang ditinggalkan itu adalah ditinggalkan pada saat dia safar. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholatnya dalam keadaan hadir di rumah, terus pas safar dia qadha di jamak qasar. Nggak boleh, karena sholat yang ditinggalkan itu dia berada di rumah, bukan safar. Paham ya? Nah gitu. Kalau misalkan di Duhan sampai masih di Duhan. Pak Ustadz, Ya. pas dia tadi sudah ketinggalan zuhur dan asarnya, Ya. ketika terus dia perjalanan ke Mesaid, Ya. di tengah jalan dia Ya. mampir wukut, Ya. terus dia mengqadho yang sholat yang kemarin, zuhur Ya. dan asar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Terus tiba-tiba ditepuk dari belakang. Ya. Oke. Ada masalah. Oke. Ibaratnya saya. Iya, oke. Waduh, ini saya kan jamak qadha. Oke. Bagaimana yang sholat di belakang Oke, saya? udah sah. Ini sudah saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Sangat sah, boleh, Oh, tetap boleh. Gini, sampean sholat zuhur 2 rakaat, sampean ini lagi jamak kan qasar misalkan 2. Makmumnya orang lokal, orang yang tidak safar gitu. Sampean 2 rakaat kan, tetap aja sampean mau qasar 2 rakaat. Ketika salam disunahkan sampean ngomong kepada orang yang di belakang itu, ngomong walaupun lagi sholat, ya sempurnakanlah 4 rakaat karena saya qasar, biar dia menyempurnakan 2 rakaat lagi. Sah, berbeda niat, yang ini qasar, yang ini bukan, sah. Oke, sah. Kanjeng Nabi pernah, Saya tidak bisa berkomunikasi ke orang ini karena saya tidak bahasa Arab. Bagaimana menyampaikan Pegel amat. Ya pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Misalkan tidak kita komunikasi dengan Gak apa-apa. mungkin dia di dalam hatinya ini kenapa? Ya oke, akhirnya dia 4 rakaat kan, boleh, nggak apa-apa. Tidak harus ngomong. Oke, misalkan Kanjeng Nabi memang bahasa Arab ya waktu itu, bahasa Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi ngomong waktu itu nih, ketika salam atimmu sholatakum bi annana musafir. Nabi tuh gitu ngomongnya ya. Apa tadi Pak?
Atimmu sholatakum fa innana musafir. Sempurnakan sholat kalian karena saya musafir. Kenapa kayak gitu? Kalau sampean nggak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa kayak bahasa sampean yang bahasa Inggris mungkin dia ngerti kan? Kasih catatan. Catatan boleh. Nah, ini begini. Masa suruh baca dulu? Misalkan. Ya orang Kurang dekat lagi. Bacanya melongo lagi, kurang dekat ya bacanya. Apa itu? Ya pakai bahasa Tarzan boleh. Kurang dua. Artinya boleh. Artinya orang yang sholatnya kosor, ya imamnya kosor, makmunya orang yang sholat biasa sah. Orang yang sholatnya qadha dimakmumi orang sholat hadir sah. Orang sholat hadir bermakmum kepada qadha sah. Orang qadha makmum kepada yang hadir sah. Yang penting sifat-sifatnya sholatnya sama. Kalau maghrib 3 rakaat, maka si makmum kalau 4 rakaat tambah 1 lagi. Gitu. Kecuali kalau misalkan si makmum itu sholatnya rakaatnya lebih pendek, maka stop. Gimana nih contohnya? Sholatnya sholat subuh, gitu aja. Sholat subuh nih. Oh, kita ini ketinggalan subuhnya. Bangunnya kesiangan, kawanan. Namanya kawanan namanya, kawanan. Bahasa Indonesianya kesiangan ya, kawanan. Usolli fardhu subuh rakaatini kawanan, Allahu Akbar. Kesiangan. Fardhu subuh rakaatini kesiangan, Allahu Akbar, kesiangan. Dia ngobrolnya nanti di masjid ada sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat tuh. Nah, saya ini punya sholat subuh. Jamaah gitu ya. Jamaah dia. Niatnya qadha sholat subuh. Sah makmum kepada orang yang sholat zuhur, tapi sampai kan qadha 2, ya, zuhur kan 4 nih. Ketika selesai tahiyat yang pertama, sampai berarti selesai nih. Nah, sampean ada 2 cara. Pertama adalah salam langsung, dan itu yang terbaik. Yang kedua, diam, nunggu imam selesai tahiyat akhir, ngikuti salamnya bareng dengan imam. Paham ya? Ada 2 cara. Tapi lebih baik salam, karena sampai akan sholat jamaah zuhur masbuk gitu. Salam terus sampai Allahu Akbar untuk ngikuti imam masbuk sholat jamaah zuhur, ya kan? Nanti ketika imamnya salam sampai berarti kurang 2. Gitu caranya. Kecuali sifat sholatnya berbeda. Kayak sholat jenazah gak boleh. Iya kan? Nggak ada rukuknya gitu kan? Sampai punya qadha zuhur, ada sholat mayit nih, ikut bakar misalnya tuh zuhur, nggak ruku-rukunya, mau sholat jenazah, salam kita salam juga ikut-ikutan, selesai sholat asar saya, ya nggak bisa, sifat sholatnya berbeda. Kalau jamaah takdim, misalnya zuhur mau tarik ke ayat jamaah takhir ya, Coba takhir, ya, ke asar, misalnya harusnya itu zuhur dulu apa? Asar dulu. Oke. Misalnya kalau pas jamaah, jadi asar mau ikut jamaah dulu gitu. Oke. Sampean sholat zuhur. zuhurnya nanti di asar saja. Oke. Nah, ketemu masjid. Ketemu masjid. Oke. Oke, jadi makmum. Oke. Udah gitu. Itu asar. Pertanyaannya? Asar dulu, Mas. Siap? Iya. Udah? Oke. Dengar. Ilmu tuh penting ya. Dengerin. Ada orang niat jamaah takhir, zuhur ditarik ke asar. Misalkan ya, zuhur kita nggak sholat nih, nunggu di asar. Pas asar sholat berjamaah dilakukan. Oke. Maka kita kemudian mengikuti sholat asar 4 rakaat, setelah itu zuhur. Zuhurnya boleh 4, boleh 2. Kalau jamak sampai 4, kalau hanya jamak nih tidak kosor. Kalau kosor sampai 2. Tidak menjadi syarat. Nih jamak takhir, beda dari jamak takdim nih. Perhatikan baik-baik. Kalau jamak takhir tidak menjadi syarat mendahulukan sholat yang pertama, tidak wajib. Tidak menjadi syarat. Boleh asar dulu kemudian baru zuhur, itu takhir. Tapi kalau jamak takdim nih, harus syaratnya zuhurnya harus yang pertama, yang punya waktu yang pertama. Itu bedanya syaratnya ya. Jamak takdim tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan sholat yang kedua didahulukan dari yang pertama. Tapi kalau jamak takhir boleh sholat hadirnya didahulukan, sholat yang pertamanya itu ya berarti kan takhir kan, itu yang kedua walaupun tidak tartib. Tapi nih afdolnya tetap ditartibkan. Afdol bukan syarat ya. Afdolnya adalah sholat zuhur dulu baru kemudian asar. Kayak kalau nggak berjamaah. Tapi kalau berjamaah sama semua rombongan jamaah sendiri, gitu kan. Tapi kalau misalkan pas lagi berjamaah sampai ke jamaah nanti zuhurnya setelah asar. Boleh, nggak apa-apa begitu. Sama berubah niat tak?
Terus bentar lagi, ini nih penting lagi ya. Itu tadi masalah mirip nih. Jadi tadi syarat yang selanjutnya adalah kalau sampai jamak takhir nih, wajib syaratnya ketika sampai masuk waktu sholat pertama, hatinya niat akan di jamak takhir. Kalau sampean tidak niat, haliwali misalkan, sampai asar, wah, dulu saya puasa di jamaah, gak boleh, dosa sampean, kodok jatuhnya itu, kodok itu tuh. Karena apa? Merubah niat boleh. Karena sampai tidak niat menjamak takhir, sudah tahu waktunya masuk. Sampean tahu nih waktu tur masuk kan, ada kewajiban sampean untuk sholat kan. Ternyata sampean nggak sholat, nggak ada niat jamak takhir, artinya sampean berdosa dan nanti wajib qadha. Tapi berdosa itu karena sampean melalaikan sholat, karena sampean sudah masuk waktu dan tahu waktunya masuk, sampean nggak sholat, nggak ada niat jamak takhir, dosa. Tapi sampean tetap wajib qadha, tapi dosa besar itu ya. Oke. Karena ada uzur, misalkan terjebak di lalu lintas. Nah itu lain beda, itu ada unsur ini kan enggak nih. Saya Ada niat. Oke. Ada uzur. Oke, jadi pertama ini saya katakan tidak ada unsur dulu ya. Berbeda dengan jamak takdim, kan? Kalau tadi jamak takdim itu harus diniatinya sampai salam sholat yang pertama. Jamak takhirnya nanti saya akan sholat di sini sampai pada salam, itu batasan akhir. Kalau tidak ada itu nanti dibelakangkan itu jamak takhirnya. Paham ya? Ya. Apa tadi Sob? Itu lagi Ustaz. Ya. Gandeng. Gandeng. Digandeng. Maksudnya? 2 sholat itu. Jangan sudah habis selesai lama ngobrol baru satu lagi kan. Oke. Siap. Dan di antara syarat jamak lagi adalah 2 sholat itu tidak boleh terpisah dengan pisahan yang lama. Lamanya Ulama berbeda pendapat, tapi yang kebanyakan adalah urfan. Lama dan beberapa waktu lamanya itu urfan, dilihat dari kebiasaan. Tapi tetap disyaratkan atau karena itu urfan kan beda-beda tuh. Beriringan. Setelah salam, kalau bisa langsung. Kalau nggak ngomong, ayo langsung kita kedua ya. Cara usulnya begini ya, caranya begini ya. Boleh itu. Atau berzikir sebentar baca kulhu, boleh itu. Tapi jangan lama-lama. Zikir banyak lama, ngopi dulu, nggak boleh kesah itu. Nanti lagi kamu yang keduanya, nanti sholatnya di waktunya. Terputus, karena harus mutawaliyat, berkesinambungan. Itu tuh syaratnya. Apalagi keluar dulu, ngopi dulu di sana di warung. Ngobrol, balik lagi ya, ayo jamak, ganti udah tinggal asarnya. Dulu yang jauh lama dari asarnya, nggak boleh kok gitu tuh. Nongkrong dulu, tidur dulu, ngapain kayak gitu. Nanti sholat itu di asar itu mah. Jadi harus setelah salam, bangun lagi. Nonton babak kedua. Berubah niat. Jadi umpama niat kita mau jamak qashar. Oke, tiba-tiba kita datang di suatu tempat mereka sedang sholat zuhur. Terus niat kita memang jamak qashar. Iya. Nah, apakah langsung kita merubah niat saat itu langsung masuk itu atau kita langsung aja masuk nggak ada masalah? Boleh. Tidak ada begini. Silakan sama halnya dengan kita qadha tapi tidak niat qadhaan sah. Tidak niat qadhaan sah. Bahasa kalimat saya niat qadha nih, enggak sah, tetap sah. Jadi sampai sah aja, ikut saja sah. Jadi ikut aja sholat itu Sah. rakaat, nanti kita bisa mundur 2 rakaat. Bisa. Nah ya gitu. Jamak qashar. Gitu. Tapi sampai niat kan bahwa kan sudah niat tuh, baru sampai jamak takhir kan, akan jamak takhir. Ternyata tadi kayak kasusnya sama dengan Bapak Rudin. Ya, kasusnya sama dengan Bapak Rudin. Jamak takhir, gitu kan. Duhurnya niat nih, nanti di asar, gitu kan ya, jamak takhir. Supaya tidak dosa kan. Sampai di sana asar ada jamaah, kan gitu. Ya sudah kita ikut jamaah asar, setelah itu kita mundur sholat duhur 2 rakaat, walaupun asarnya 4 rakaat. Paham ya? Asarnya 4 rakaat karena kita mengikuti imam. Setelah itu selesai kita sholat duhur 2 rakaat di kosong. Paham ya? Karena tidak menjadi syarat jamak takhir itu mendahulukan sholat yang pertamanya. Silakan mendahulukan yang punya waktu. Asar dulu baru duhur. Kecuali kalau jamak takdim. Kalau jamak takdim boleh, jamak takdim nggak boleh. Sholat yang pertama harus didahulukan. Paham ya? Dah. Jadi berubah niat. Nggak ada lagi ya? 1, 2, 3.
mau nanya. Ya. Kasih dua itu. Dulu saya ada perjalanan sekitar 18 jam penerbangan, Ustaz. Iya. Saya dari Los Angeles ke, Wih. ke Indonesia. Masya. Terus transit itu di Taiwan. Nah itu pas Taiwan itu kita udah beda hari. Karena saya berangkat Jumat malam sampai Taiwan itu udah Minggu pagi. Itu apakah saya harus kodo hari Sabtunya? Iya. Gimana? Iya. Iya iyalah. Tapi itunya malam. Iya perjalanannya. nggak apa-apa. Semuanya kena. Oh, gitu. Saya bilang, iya. Itu sampai kodo semua tuh. Di mana? Iya. Tetap sampean itu mengkodo sholat yang di jalan itu yang sampean itu. Walaupun ya berbeda hari kan ya. Kan kodo. Tapi malam itu. Iya hilang satu harinya itu sampean kodo semua. Kodo semua. Enggak, maksudnya dia perjalanan itu selalu Perjalanan malam, Pak? Iya. Selalu malam terus. Iya betul Jadi bersama. nggak ada zuhur, nggak ada asar, nggak ada. Iya betul. Aturannya tetap sama. Aturannya tetap sama, orang punya kewajiban. Ya kewajiban sholat dalam sehari semalam itu walaupun berbeda cuaca gitu, tetap punya kewajiban 5 sholat 5 kali dalam sehari semalam. Sama orang yang di kutub, dari kutub di negeri kutub masa puasa malam terus. Di siang terus gimana ini caranya kan gitu. Tetap punya kewajiban dikonversikan dengan Mekah misalkan gitu kan. Oh dia, yuk malam kapan nih, kapan bukanya, kapan sahurnya di daerah kutub misalkan. Tapi dia tetap punya kewajiban yang sama. Di samping itu dikonversikan di kodok. Gak apa-apa di kodok. Ya pahalanya itu sama dah. Sama. Kodo sholat itu. Sama. Pahala, terus bisa dilakukan berjamaah juga ya. Bisa. Dan pahalanya 27 juga ya. Sama. Meskipun kita mengkodo. Sama. Mengkodo Sholat 10 sholat. ya berjamaah sama. Insya Allah sama. Insya Allah. Bagus, pertanyaan bagus. Gini pertanyaannya, boleh nggak? Ketinggalan kan? Iya. Ketinggalan kereta kan? Tidak. Beda. Sama, gini. Anjing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketinggalan bersolat subuh sama sahabat banyak. Kodo berjamaah. Iya. Oke. Tiduran. Ada sahabat ketiduran kan? Tenang kanjeng Nabi, saya itu berdua nih, saya yang jaga. Kanjeng Nabi kan lelah, kasihnya tidur kan gitu. Ternyata yang dua ini ngantuk satunya. Aku tak tukar. Udah kamu tidur tenang aja. Aku nih percaya juga temennya ini. Benernya kan tadinya berdua, kan nggak boleh satu jaga dua. Yang satunya udah ngantuk parah. Udah lelah sekali, udah tidur aja. Nanti kamu gimana? Tenang aja saya mah. strong. Saya kan minum extra jos. Nah, akhirnya percaya betul. Kanjeng Nabi tidur, semua tidur. Ada saya, gaya. Akhirnya berdua jaga. Satunya udah kewalahan. Yang itunya kenceng banget. Udah tidur aja, tenang aja. Aku siap jaga keliling. Tidak akan tidur. Ternyata bablas juga dia. Temennya ngorok, dia yang ngerek juga. Hako. Nggak ada yang bangun. Matahari nongol. Yang pertama bangun siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang bangunin udah mulai. Lihat keliling-keliling semua masih ngorok. Sampai kepegelan, kecapean kan. Mana tadi orangnya yang cari ngomong? Saya. Ternyata lungker. Ngeces, ini tuh orangnya nih. Nggak bangunin rupanya, ketiduran juga. Malaikat Jibril ya Ustaz. Nah akhirnya Hikmahnya kan ada malaikat penjaganya. iya, ini semua yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran buat umatnya. Oke, ada untuk pelajaran buat kita semua. Sengaja dicontohkan, bukan kepada Allah sudah men-setting semuanya kan? Oke. Jadi agar kalau terjadi sesuatu seperti yang terjadi zaman Nabi sudah ada ilmunya, paham ya? Jadi artinya Nabi sholat subuh berjamaah qadha semuanya. Hukumnya akhirnya sekarang ini kalau terjadi sesuatu ya kita bisa qadha berjamaah pun hukumnya sah. Nabi sudah ada contohnya, Masya Allah biasa. Kalau terjadi sesuatu nanti gimana kanjeng Nabi sudah ada, nikmat kan? Nikmat. Udah. Ya. Bagaimana semuanya? Ya. Sekarang umpamanya saya dalam perjalanan, Iya. jamak tadi, Iya. kemudian 2 rakaat jamak kosong tadi, Iya. untuk menghindari pertanyaan dari makmum umpamanya, Iya. bisakah saya pindah tempat Iya. dari posisi saya sebagai imam? Oke. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, apakah Oke. setiap
kita berjamaah jamaah tadi itu wajib kita mengajarkan bukan azan, maksudnya kata qomat. Ya, oke. Jamaah, dalam jamaah. Iya. Oke, dan Iya. sudah gitu. Oke. Dengar. Boleh kita berpindah tempat. Ya, boleh kita berpindah tempat untuk menghindari untuk memberitahu agar dia tahu bahwa saya tidak mau dimakmumi. Ya. Padahal itu sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu, Pak. Karena kita punya kesunahan untuk membantu orang lain agar mendapatkan fadilah berjamaah. Hatta begini nih, sedang terawih ya, terawih, tahu, bukan tidak tahu. Kita kan tidak tahu nih sholat nih, lagi sholat tiba-tiba ada orang yang nepuk untuk berjamaah, padahal kita lagi sholat jamaah misalkan, kosor. Berarti kan sebenarnya kan kita nggak tahu ya. Nah sekarang tahu sholat terawih, misalkan imam, yang datang itu dikasih tahu Pak. Yang belum sholat isya nih, ikut sholat berjamaah. Padahal si imam sudah sholat isya. Sudah sholat isya nih, mau sholat taraweh. Orang dikasih tahu nih, agar mereka ikut bermakmum dengan orang yang sholat taraweh. Kan dia sholat taraweh. Itu kan tadi kan tidak tahu kan, sekarang tahu malahan. Jadi imamnya ngasih tahu kepada orang yang baru datang, tujuannya apa? Agar mereka bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Karena sah bermakmum kepada orang sholat sunnah, padahal dia sholat wajib. Sholatnya isya, bermakmum pada sholat sunnah, sah 2 rakaat lagi. Dan mereka itu 4, ya nanti tinggal melanjutkan saja. Nah, termasuk sampai ini. Jadi apa sih menghindar segala? Misal, kalau terjadi menghindar, boleh menghindar boleh. Tapi kan kadang-kadang orang makmum tuh nggak ngerti, Pak. Ikut aja. Geser lagi. Oh, terus gimana tuh kejar sampai? Si makmum ini kan nggak ngerti. Ini orang geser apa nggak enak posisi berdirinya situ, dijeluk atau goyang kakinya, dia pindah lagi, kejar terus gitu. Pegel kan akhirnya. Aduh sampai gitu-gituan baik gitu. Mungkin bisa makmum jadi ini misunderstanding. Mungkin pikirannya ya ada apa gitu kan. Mungkin si imamnya sih pengennya menghindar gitu. Atau misal posisinya di belakang. Ada tembok. Ya Pak ya, ada tembok. Lah, di dalam sholat berjamaah itu kan boleh sejajar. Gimana lagi ya tuh? Kita mau menghindar kemana tembok? Orangnya inilah selesai. Aduh. Orang gitu-gitu bahasa itu gak mau gitu. Ya akhirnya ngomong juga kayak gitu. Ya sudah, nggak usah kita menghindar. Bahkan begini, masya Allah, kan sudah pernah saya jelaskan, ceritakan pada kita sudah sholat berjamaah selesai, dan nih ada orang datang habis wudhu, baru datang masjid, tilang, belum sholat fardu kan? Kita sudah sholat fardu nih, sudah sempurna berjamaah lagi. Ketika kita ada seorang muslim datang, saudara kita siapa datang ke masjid, belum sholat. Kita nih dianjurkan oleh agama untuk menolong dia agar dia mendapatkan fadilah jamaah dengan cara apa? Sholat berjamaah, ajak dia. Subhanallah. Ayo Mang, sholat jamaah Mang. Padahal dia sudah sholat berjamaah. Nih disunahkan bagi orang yang sudah sholat lagi kalau dia mengalami berbagai banyak hal. Contoh, namanya sholat mu'adah. Sampai sholat nih, bung, ada motor balap, bung, di TV itu. Oh, ruwet. Setelah selesai sholat tadi itu kayaknya nggak khusyuk. Akhirnya karena gara-gara GP motor jeep, matikan TV cekrek. Sholat lagi boleh. Orang sholat lagi yang kedua, sholat yang sama di waktu yang sama agar dia lebih baik sholatnya dari yang pertama. Namanya sholat apa? Mu'adah. Sholat apa namanya Pak? Mu'adah. Kalau sholat yang ada di waktunya namanya mu'adah. Kalau mengulang mu'adah pakai ain. Atau sholat i'adatus shalah. Mengulang sholat untuk mencari kesempurnaan. Atau misalkan nih, orang yang sholatnya sendiri selesai, terus datang orang lain, sholat yuk jamaah. Kebenaran ini. Tadi saya sudah sholat tapi sendiri. Jamaah sholat untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Itu boleh. Bagus. Gitu ya. Berjamaah. Sholat yang kedua itu secara hukumnya sunnah. Sholat pertama tetap yang pertama dia wajib, yang gugur. Sunnah itu artinya sunnah dilakukan karena dia mendapatkan fadilahnya. Termasuk tadi. Nah sekarang dia sudah berjamaah, sudah sempurna dong. Ya. Kalau tadi sholat sendiri, kemudian ada orang mau sholat dia berjamaah.
agar mendapatkan fadilah jamaah. Sekarang dia sudah berjamaah tadi, sudah selesai jamaahnya, ada orang datang. Nah, kita itu masih dianjurkan untuk menolong saudara kita agar dia mendapatkan fadilah berjamaah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong agar dia mendapatkan fadilah jamaah. Kita sholat lagi, berjamaah lagi sama dia. Itu boleh, dianjurkan malam. Dianjurkan. Paham ya? Wes. Suaranya. Gimana tadi? Di antara dua. Oh iya. Disunahkan untuk qomat yang sebenarnya ya khilaf, banyak ulama nih berpendapatnya, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan azannya saja pertama, ya. Azan saja cuma satu kali, habis itu qomat, sholat pertama, keduanya qomat lagi, tidak ada azan lagi. Azannya satu kali, qomatnya dua kali. Pertama gitu ya. Azan dulu, Allahu Akbar, Bismillah, sunnah itu, kemudian baru Allahu Akbar, Bismillah, qomat. Sholat yang pertama, salam, qomat lagi untuk sholat yang kedua. Pertama seperti itu. Oke. Yang kedua adalah sholat azan, kemudian qomatnya satu kali saja. Setelah salam langsung bangun lagi. Tidak ada qomat lagi. Nyambung. Mutawaliyatnya jelas, tidak dipisah dengan qomat. Ya, jelas langsung. Itu yang pendapat yang kedua. Oke. Sebab hukumnya azan, hukumnya qomat itu kan sunnah semua. Jadi yang lebih utama begini caranya, Pak. Azan dulu. Tapi jangan speaker ya. Speaker ya. Udah azan tuhurnya. Di situ masjidnya. Kita mampir di masjid itu. Azan lagi jam 1. Ini orang gimana dong? Jangan di masjid, jangan warak. Di situ aja ya asal jamaah kita yang satu bis rombongan ini yang dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Sebab disunahkan juga kita sebelum azan itu sebelum sholat untuk azan. Ya, kanjeng Nabi pernah dawuh, kalau kamu di Badiyah masuk waktu sholat, azanlah, fa'adzin, tu warfa' sautaka. Itu. Kencangkan suaramu. Kalau kamu ada di Badiyah, di pedalaman. Kanjeng Nabi nih, kepada sahabat nih, angon onta, wedus atau kambing. Kalau kamu lagi angon, terus masuk waktu sholat, maka azanlah kata Nabi. Fa'adzin, warfa' sautaka. Keraskan suaramu. Enggak ada orang, udah keraskan. Sunnah juga itu. Allahu Akbar. Mungkin jin-jin pada datang kan. Wah, sepi padahal. Tapi tetap sudah dikeraskan terus beradzan. Sama juga dengan jamaah qashar, tetap ada adzannya, nanti qomat. Nah, ini perbedaannya, qomatnya apakah sekali saja dari sholat yang pertama tadi, kemudian yang kedua tidak ada qomat. Nah, yang afdol adalah qomatnya tetap 2 kali. Jadi pertama qomat, terus salam terus qomat lagi, itu yang kedua. Gitu. Tapi semuanya pendapat ulama. Boleh dilakukan, boleh diambil semua. Paham ya? Dah, wes suaranya udah habis. Ya, pegel. Ya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Doa dulu. Siapa tadi yang terbaru? Baby Amalia ya. Baby Amalia, adiknya Paraflin, namanya Baby Amalia. Keren kan? Bisa bayangkan cuantiknya nih. Baby Amalia. Baby kan anak kecil. Baby. Ya, kita doa untuk orang tua kita, guru-guru kita, ya anak-anak kita supaya belajar Al-Quran. Amin. Anak-anak kita jadi yang salih-salihah, hidupnya berkah, ya, yang sakit kemudian disembuhkan. Ya, arwah-arwah orang tua kita, guru kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya, diluaskan di alam barzahnya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim على محمد وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحابه سيدنا رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين في نعمة المزيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا ومن حضر في بيتنا هذا من أهل العلم والخير والقراء والحفاظ وأهل القرآن وأهل السعادة والطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والشقاوة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا يا الله وأولادنا يا الله وأولادنا يا الله من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن وأهل الطاعة والعرفان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا ضير ولا مشقة. اللهم ألهمنا رشدنا
وأعذنا من شر نفسنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا يا الله بالتقوى وجملنا بالعافية الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلهمنا بها علوم اللدنية بإلهام الملائكة المقربين وترزقنا بها فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام اللهم صل على سيدنا محمد والذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على الفاتح لما أغلق الخاتم من سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم العظيم اللهم صل وسلم على محمد كالآباء والأمهات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا الله مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد